Saya masih bersama dengan Pak Marwarar Sihaan. Kita akan lanjutkan perbincangan, namun kita simak dulu tayangan grafik berikut ini. Ini adalah pasal-pasal yang menjerat Abraham Samad yang dikenakan oleh pihak kepolisian. Ada pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, kemudian juga ada pasal 264 ayat 1, 2, dan ada pasal 93 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah dilakukan perubahannya pada tahun 2013. Dan ini ancaman hukuman penjara paling lama 8 tahun, denda paling banyak 50 juta rupiah. Ya, itu pasal yang kalau Anda lihat memang itulah yang layak dikenakan kepada Abraham Samadnya sendiri, Pak. Ya, saya kira itulah pasalnya. Saya kira kalau itu mengenai identitas kependudukan, yaitu undang-undang kependudukan. Tetapi kalau surat yang lain ini secara umum tentu ada yang disebutkan pasal 263 KUHP, itu pemalsuan seperti itu. Ya, jadi ini kalau dari sudut apa yang disebutkan pasal 21 tentang dapatnya seseorang ditahan itu berdasarkan KUHP, ya ancamannya 5 tahun atau lebih, ya memang itu satu dasar yang memberikan hak kepada atau kewenangan kepada penyidik untuk boleh menahan seseorang. Kembali tadi bahwa kita melihat bahwa Abraham terlihat sangat kooperatif begitu, Pak Marwarar. Apakah ini semacam pengakuan Abraham secara tidak langsung bahwa memang dia terlibat, apalagi kita tahu ada kasus-kasus lain seperti foto-foto mesumnya yang beredar begitu, Pak? Saya kira tidak harus selalu melihatnya ke sana, tetapi kualitas seorang ketua KPK itu dia harus menunjukkan suatu ketaatan yang tinggi tentunya di dalam soal kepatuhan terhadap proses hukum yang berlaku sekarang ini. Oleh karena itu saya tidak terlalu curiga melihat bahwa ada faktor lain, tetapi kualitas daripada seorang ketua KPK itu tentu saja dia memberikan kerjasama yang setinggi-tingginya di dalam satu proses hukum itu, supaya dia bisa memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat kita bagaimana sebenarnya kita mengikuti suatu proses hukum itu. Tetapi kalau ada kekhawatiran bahwa ada masalah apa yang disebutkan tadi itu, let's say soal wanita lain kan, yaitu menjadi suatu hal yang sensitif juga di masyarakat kita kan. Oleh karena itu kita melihat juga orang tidak terlalu sekeras bagaimana dukungan terhadap Abraham Samad itu dibandingkan dengan Bambang Wijoyanto. Menurut saya ada kaitan juga mungkin dengan itu kan, orang sedikit ada kekecewaan kah? Kekecewaan atau kehilangan kepercayaan begitu, yang itu menimbulkan barangkali problem juga dalam posisi atau pandangan masyarakat terhadap Abraham Samad tentang suatu kualitas moral yang dituntut dari seorang pejabat tinggi, pimpinan KPK. Baik, kita juga sudah bergabung lewat sambungan telepon dengan Bapak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Selamat petang, Pak Kapolri. Selamat malam, Mbak Veronica. Baik. Bersama kami juga ada Pak Marwarar Sihaan ya. Pak Badrodin, bagaimana kemudian kelanjutan kasus dari Abraham Samad ini? Kira-kira pertimbangannya apa kemudian sehingga Abraham Samad tidak jadi ditahan? Begini, ditahan tidak ditahan itu adalah kewenangan penyidik sepenuhnya, bukan berdasarkan atas perintah dan lain sebagainya, tetapi pertimbangan penyidik, karena memang kasus itu dalam proses penyidikan yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah penyidik. Itu yang menjadi pertimbangan. Hanya memang kita selaku pimpinan tentu memberikan satu arahan yang patut untuk dipertimbangkan. Misalnya arahan itu saya sampaikan bahwa kasus ini terhadap kasus yang menimpa pimpinan KPK nonaktif, itu ada Pak BW dan ada AS. Pak BW tidak ditahan, Pak AS tentu kalau ditahan tentu ada pertanyaan yang timbul dari publik. Kenapa Pak BW tidak ditahan, kenapa AS ditahan? Walaupun secara normatif penyidik bisa menyampaikan bahwa
yang menangani kasusnya berbeda, yang kasusnya sendiri itu juga berbeda, sehingga pendapat pun juga berbeda, kebijakan bisa berbeda. Tetapi kan masyarakat tentu mengatakan polisi kan satu institusi, polisi satu, dan penyidiknya kan juga bisa berbeda-beda. Nah, ini nanti akan menimbulkan satu perdebatan. Oleh karena itu arahan yang jelas kepada Kasatwilnya bahwa silahkan dipertimbangkan betul masalah ditahan atau tidak ditahan, apa untung ruginya dan lainnya. Tentu tidak harus di luar pedoman daripada hukum itu sendiri. Tetap semuanya di bawah koridor hukum. Baik, artinya bukan juga karena hasil pertemuan antara pimpinan KPK dan pihak kepolisian juga yang berupaya untuk meminta penangguhan penahanan, begitu ya Pak ya? Sebetulnya memang pernah ada pertemuan sebelumnya, tidak membicarakan kasus per kasus, hanya menyampaikan kalau ada yang ditahan nanti tentu pimpinan KPK juga akan menjamin mengajukan penangguhan penahanan. Tapi saya bilang itu hak setiap tersangka, silahkan saja, bisa pengacaranya, bisa keluarganya, bisa juga institusinya yang minta jaminan. Oleh karena itu silahkan sah-sah saja diajukan. Itu yang diskusi sebelumnya, bukan terkait kasus yang ini atau yang itu, tetapi dari diskusi yang berkembang tentu itu yang disampaikan yang kepada kami. Baik, Pak Badrodin, terlepas dari memang status hukum dan kasus hukum yang harus dijalani oleh seorang Abraham Samad, tapi publik melihat ini adalah bagian dari episode panjang kisruh KPK versus Polri beberapa bulan yang lalu yang memang sekarang sudah selesai begitu. Tanggapan Anda bagaimana, Pak? Sebetulnya belum selesai. Waktu itu sudah ada kesepakatan yang diambil oleh ketiga pihak. Ada Polri, ada KPK, ada Kejaksaan. Pimpinan ini sudah sepakat waktu itu, sudah komitmen bahwa penyelesaian kasus-kasus ini sesuai dengan koridor hukum, tidak keluar dari koridor hukum. Oleh karena itu, bagian dari kesepakatan itu adalah untuk kasus yang sudah masuk pada taraf penyidikan tetap dilanjutkan. Hanya waktu itu memang ditunda sementara untuk menunggu cooling down situasi. Itu yang kesepakatan. Jadi nggak ada yang mengatakan bahwa ini sudah selesai kasusnya. Tidak ada seperti itu. Dan itu pun sudah diakui dengan pihak Kejaksaan dan juga dari KPK. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa proses hukum yang dijalani oleh Abraham Samad maupun juga Bambang Wijoyanto saat ini masih berproses ya Pak ya, dan akan terus dilanjutkan sampai final. Nggak ada yang mengatakan itu diberhentikan, nggak ada. Ya. Dari Polri sendiri kemudian tidak peduli meskipun ada desakan dari luar atau dari masyarakat sendiri yang mengatasnamakan pendukung dari KPK lah dan lain-lain, begitu Pak? Nah, justru Polri ingin membuktikan bahwa yang selama ini dianggap kriminalisasi, mari kita buktikan nanti di pengadilan apakah memang itu betul kasus bukan kriminal di proses secara pidana, atau memang kasus kriminal benar-benar dilakukan oleh mereka. Itu yang harus dibuktikan. Nah, kalau kita hentikan sekarang kan timbul tanda tanya, oh kalau begitu benar Polri ini main-main, Polri ini berniat untuk melemahkan KPK, Polri ini melakukan kriminalisasi. Nah itu yang nanti terjadi. Oleh karena itu mari kita sama-sama kita selesaikan melalui proses peradilan. Baik, Pak Badrodin, artinya kalau kita melihat dari kasus misalnya yang dijalani oleh Abraham Samad saat ini kalau dikatakan oleh Pak Marwara, dan mungkin kalau kita melihat ini adalah kasus yang sederhana meskipun ini juga tetap kasus hukum, yaitu pemalsuan dokumen. Dan tidak hanya seorang Abraham Samad, mungkin banyak beberapa pihak juga yang pernah kemudian terlibat dalam pemalsuan dokumen, kasus-kasus pemalsuan dokumen. Apakah ini menjadi salah satu upaya juga dari Polri kemudian untuk membuka atau mengusut kasus-kasus tersebut yang lain yang mungkin banyak dilakukan oleh Abraham Samad itu masih ada dua hal, kasus yang pemalsuan ini dan juga kasus yang terkait dengan rumah kaca. Itu yang masih berproses dalam proses penyidikan.
Jadi ini bukan satu kasus. Ini kan semuanya itu sudah masuk pada taraf penyidikan sehingga tetap itu harus dilanjutkan. Oke, gitu. artinya bisa jadi kemudian Abraham Samad juga ini kasus ini karena memang delik ini juga sudah ada tercantum di dalam hukum kita, ya tentu kita proses. Gitu. Artinya Apakah bisa jadi kemudian Abraham Samad ini tidak hanya terlibat dalam 1-2 kasus yang saat ini sedang mengemuka ya Pak ya, bisa jadi kemudian ada kasus lain begitu Pak? Nah, kita lihat kalau apakah ada laporan-laporan yang lain, tapi sementara ini yang ditangani oleh Polri 2 kasus itu. Oke, baik. Pak Kapolri, saya ke Pak Marwara dulu di studio. Pak Marwara. Mohon izin Mbak, saya ada kegiatan. Oh iya, baik. Jadi saya mohon maaf tidak bisa. Baik. Tapi terima kasih banyak Pak Badrodin atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Terima kasih banyak Pak Badrodin, selamat bertugas kembali. Saya ke Pak Marwara menanggapi kemudian yang disampaikan oleh Pak Kapolri sendiri Pak, bahwa artinya meskipun ini sebuah kasus yang sederhana, tapi ini akan terus diproses. Maka bagaimana kemudian publik melihat Polri ini sendiri begitu Pak? Apakah ini publik akan melihat sebagai Polri melaksanakan tugasnya dengan baik atau justru kriminalisasi terhadap seorang Abraham Samad dengan kasus sepele begitu Pak? Ya, saya kira kalau mau kita menghilangkan kesan bahwa ada kriminalisasi, sudah tepat tadi yang dikatakan Pak Badrodin itu bahwa sekali dimulai proses itu penyidikan dan ada bukti atau petunjuk terhadap itu, baik bagi Polri maupun bagi tersangka seperti Pak AS itu ya harus diteruskan supaya nanti bisa ada akhirnya. Sebab kalau misalnya kita mengatakan bahwa seperti misalnya lawyer dari pihak Pak AS itu mengatakan harusnya dihentikan karena tidak ada bukti. Nah ini kan tidak bisa kita buka secara transparan apakah memang ada bukti atau tidak. Jadi untuk fairnya ya memang harus dibawa ke pengadilan. Oleh karena itulah saya katakan sekali sudah dimulai dan ada keyakinan terhadap alat bukti yang ada, itu harus diakhiri untuk bisa dibawa ke pengadilan dan hakim akan menentukan sikap terakhir apakah memang terbukti atau tidak. Di sana nanti saya kira masyarakat akan melihat secara transparan. Baik, kalau memang proses hukum kita sudah tahu lah ya akan kemana arahnya begitu ya Pak Marwar. Tapi kalau kita keluar dari kasus hukum atau proses hukum, kita melihat proses politik yang ada saat ini dan kasus yang kemudian menjerat Abraham Samad ini seperti pemalsuan dokumen dan juga yang saya katakan tadi ada foto-foto mesum. Sepertinya ini menjadi budaya tersendiri kah? Kemudian ini bisa mencerminkan budaya tersendiri untuk menjerat seorang pimpinan-pimpinan KPK. Misalnya kita tahu Antasari Ashar dulu juga pernah dijerat dengan kasus hukum yang tidak jauh berbeda begitu Pak. Ya, jadi saya pikir kita dengan situasi yang sekarang sudah mulai sudah mulai mencair, memang satu-satunya yang bisa memperlihatkan itu nanti adalah proses yang terbuka di dalam sidang pengadilan umum, peradilan umum itu, sehingga kita kalau ada nanti hal-hal semacam itu terlihat, maka kita masyarakat juga akan bisa menilai. Oleh karena itu kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan Polri sekarang, kalau kita lebih baik kita dorong supaya diselesaikan secara cepat dan kita bisa melihat nanti bagaimana kualitas daripada seorang ketua KPK itu di dalam kiprahnya selama ini di KPK, apakah dia didukung oleh suatu latar belakang yang sungguh-sungguh dengan suatu sikap moral yang tinggi dan juga kepatuhan terhadap hukum. Jadi kalau nanti ada semacam apa yang dikatakan tadi kecurigaan lagi, masa politicking atau apa yang mengaitkan itu masalah kriminalisasi, saya pikir ini meskipun sudah ada perintah presiden seperti itu, tentu Polri juga akan mematuhi itu. Dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di persidangan. Oleh karena itu kita nggak usah lagi menaruh sikap curiga, tetapi kita tunggu. Ini merupakan sikap yang lebih pas dalam kondisi sudah sekarang ini posisinya seperti ini. Sikap dewasa yang bisa kemudian diambil begitu Pak Marwar. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan Pak di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.